wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya kita semua dapat berkumpul dan bertemu di kegiatan Smarten keempat hari ini, yang insya Allah akan membahas mengenai amaliyah di bulan suci Ramadan dengan pemateri yaitu Ibu Putri Rahmawati SPD. Oleh karena itu, marilah kita semua dengarkan dan simak baik-baik apa yang akan beliau sampaikan. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Esensi daripada puasa bukan cuma hanya menahan diri dari yang namanya haus, dahaga, ataupun lapar, tetapi meraih ketakwaan. Orang yang berpuasa belum tentu semua orang dapat menuju kepada yang namanya ketakwaan. Apa sih hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat menuju derajat tingkat takwa tersebut? Salah satunya ketika kita tahu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, kalimat tattaqun diawali dengan kata la'allakum. Artinya la'allakum tersebut kalau dalam ilmu nahwu itu merupakan bagian daripada harfu tarji, artinya mengharap sesuatu yang diinginkan, yang memungkinkan terjadi ketika tentunya harus dibarengi dengan usaha. Kemudian ayat puasa dengan la'allakum tersebut seakan memberi kesan tidak semua orang yang berpuasa itu akan mencapai derajat takwa. Ketika kita ingin mencapai derajat takwa, apa sih hal yang harus kita lakukan? Salah satunya kita dapat meningkatkan amaliyah di bulan Ramadan, yaitu yang pertama, meningkatkan sholat. Artinya apa? Ketika kita meningkatkan sholat, yang awalnya kita hanya melaksanakan sholat fardu, kemudian kualitas daripada sholat tersebut kita tingkatkan. Contoh, misalnya kita melaksanakan yang namanya sholat sunat rawatib. Kemudian kita melaksanakan yang namanya sholat sunat duha. Kita melaksanakan sholat sunat tarawih, witir, dan yang lainnya. Nah, ketika di bulan-bulan biasa kita hanya melaksanakan sholat fardu saja, maka untuk mencapai yang namanya derajat takwa, kita tingkatkan kualitas sholat kita, supaya dengan sholat tersebut itu menjadi jalan kita meraih yang namanya ketakwaan. Tuh. Yang kedua, selain itu ketika Allah memberikan kita nikmat berupa disampaikannya umur kita kepada bulan suci Ramadan, selain kita harus meningkatkan sholat, kita pun harus senantiasa berinteraksi dengan Quran. Quran jangan hanya digunakan hanya sebagai pajangan di lemari saja, tertata rapi. Tetapi Al-Quran digunakan untuk membaca dan mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut.
Sungguh luar biasa ketika kita dapat mengkaji isi daripada Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam aspek. Entah itu ada yang hubungannya dengan hablum minallah, hablum minanas. Bahkan Al-Quran pun menceritakan sesuatu kejadian yang sudah pernah terjadi, bahkan yang akan terjadi. Contoh misalnya sesuatu yang sudah pernah terjadi, bagaimana kisah-kisah Rasul terdahulu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ataupun sesuatu yang akan terjadi, contoh misalnya sesuatu hal yang sifatnya belum gaib. Contoh adanya neraka, adanya surga, adanya alam kubur, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika kita disampaikan pada bulan penuh dengan keberkahan ini, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi Ananda semuanya yang ada di SMA Negeri 1 Sukaresmi, ketika sekolah memfasilitasi Ananda semuanya 1 jam, maka pergunakan waktu 1 jam itu dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan ibadah amaliyah Ramadan, salah satunya sholat. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Amalan yang kedua, yaitu yang dapat kita lakukan, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, walaupun cuma 1 halaman, itu akan membuat mentalitasnya stabil. Karena Quran itu langsung masuk ke jiwa. Syifa itu adanya di dalam jiwa. Selanjutnya, memberikan keberkahan pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Tentunya kita akan lebih tenang, dan rumusannya kan di dalam jiwa yang tenang akan menghasilkan aktivitas yang cemerlang. Jadi, ketika jiwa kita tenang, pikiran kita akan lebih terbuka, sehingga dalam mengakses sesuatu kita akan lebih mudah. Usahakan ketika bulan Ramadan sudah berlalu, bukan berarti interaksi dengan Quran tidak ada lagi, tetapi minimal ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran sebanyak 1 halaman, setiap harinya kita baca 1 ataupun 2 ayat secara istiqomah. Insya Allah ketika kita sudah beristiqomah dalam membaca Al-Quran, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Selanjutnya, setelah kita terbiasa untuk membaca, maka selanjutnya kita kaji apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sungguh luar biasa sekali ketika kita mau mengkaji isi daripada Al-Quran tersebut. Al-Quran tersebut menjelaskan beragam macam aspek. Entah itu ada yang kaitannya dengan hablum minallah, ada yang kaitannya dengan hablum minanas, ada yang kaitannya dengan lingkungan, bahkan diri sendiri. Ada kaitannya dengan sesuatu hal yang pernah terjadi, contoh kisah-kisah Rasul terdahulu. Ataupun ada kaitannya dengan sesuatu yang akan terjadi, contoh adanya surga, adanya neraka, adanya alam barzah. Mudah-mudahan dengan interaksi kita dengan Al-Quran itu akan menjadikan syafaat kita, akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amalan yang ketiga yang dapat meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan, yaitu infak dan sedekah. Ketika kita berinfak dan bersedekah, insya Allah apa yang kita lakukan semuanya akan bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Adapun manfaat daripada infak dan sedekah, yang pertama, sedekah dapat menghapus yang namanya dosa. Ketika kita tahu bahwasanya kita sebagai makhluk yang tidak luput daripada dosa, maka kita dapat menutupi hal yang menjadi keburukan tersebut dengan kebaikan. Salah satunya dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kemudian sedekah juga memberikan keberkahan terhadap harta yang kita punya. Selain itu, sedekah juga dapat melipat gandakan pahala kita. Bayangkan ketika kita bersedekah di bulan biasa dengan kita bersedekah di bulan suci yang penuh dengan keberkahan, bagaimana Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita, yaitu yang berlipat ganda. Maka dari itu, ayo kita perbanyak sedekah,
sisihkan sebagian uang ataupun harta yang kita punya untuk dimanfaatkan orang lain yang membutuhkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita pergunakan momentum bulan Ramadan ini dengan meningkatkan amaliyah di bulan Ramadan, dengan tingkatkan kualitas ibadah sholat kita, perbanyak intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian memperbanyak infak dan juga sedekah. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang bertitel mutakin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri Rahmawati SPD atas pemaparan materi mengenai amaliyah di bulan suci Ramadan. Jadi, dapat kita simpulkan, ada 3 amalan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan ibadah sholat. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, infak sedekah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.